Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara bagaimana mengolah data hasil asesmen yang dilakukan, baik itu dalam bentuk ruang lingkup materi ataupun sumatif. Saya akan coba memberikan panduan tentang bagaimana menyusun laporan hasil asesmen. Baiklah, yang pertama yang kita lakukan adalah di penyusunan rubrik asesmen. Apa rubrik asesmen yang akan kita lakukan? Di sini ada 4 kriteria yang kita lakukan sesuai dengan CP ataupun tujuan dari pembelajaran. Kali ini saya akan mencoba mencontohkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 11 PASEF kurikulum merdeka, dengan tujuan pembelajaran yaitu mendefinisikan perkelahian dan tawuran pelajar. Terpenting adanya perkelahian pelajar, ikhtiar mencegah perilaku menyimpang, dan penanganan pelajar yang menyimpang. Tujuan yang kedua, mendefinisikan pengertian khamar berdasarkan telaah surat Al-Maidah ayat 90-91 dan sikap terhadap khamar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam, narkoba ditinjau dari hukum Indonesia, baik itu pengertian berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan, penyalahgunaan narkoba, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di dalam aspek ini, tujuan pembelajaran tadi ada 4 kriteria. Kriteria pertama, baik, ini sangat baik. Kriteria yang satu ini sangat baik, kriteria 2 baik, kemudian ini kurang baik atau kurang lengkap, dan ini tidak lengkap. Bagaimana contohnya? Yang pertama, misalkan dalam tujuan mendefinisikan perkelahian tawuran pelajar, faktor penting adanya perkelahian pelajar, ikhtiar mencegah perilaku menyimpang, dan penanganan pelajar yang menyimpang. Di kriteria 1 berarti dia sangat lengkap. Berarti siswa itu bisa mendefinisikan secara lengkap, baik itu definisi perkelahian dan tawuran, kemudian faktor adanya perkelahian, kemudian ikhtiar mencegah perilaku menyimpang, dan penanganannya. Dia mampu mendefinisikannya secara lengkap dengan bahasa sendiri. Kalau kriteria 2 ini baik, dia memang sudah bisa mendefinisikannya secara lengkap, namun belum secara tekstual. Nah, kemudian di kriteria ketiga ini kurang baik. Sebetulnya dia sudah mampu mendefinisikannya, tapi belum secara lengkap atau kurang lengkap lah. Kemudian di kriteria keempat ini sama sekali dia tidak mampu mendefinisikannya, sehingga dia ini pada kriteria ini sangat rendah. Begitu juga di capaian pembelajaran yang kedua, di dalam dia, kalau di kriteria pertama dia sudah baik, dia sudah secara lengkap mendefinisikan dan bisa menelaah surat Al-Maidah dan sikap terhadap khamar dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap dan menggunakan bahasa sendiri. Sementara kriteria kedua itu sudah baik sebetulnya, tapi belum secara lengkap, secara tekstual. Itu juga dengan yang kriteria ketiga ini masih kurangnya, karena dalam pendefinisiannya masih kurang lengkap, dan kriteria keempat ini tidak lengkap. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan penyusunan rubrik asesmen, barulah kita masuk kepada pengolahan hasil asesmen. Hasil asesmen
Ada beberapa kualitas yang akan kita berikan. Yang bisa kita lihat, kemudian baru masuk kita kepada pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran. Di pengolahan hasil capaian pembelajaran ini ada dua. Yang pertama lingkup materi, kemudian sumatif akhir semester. Di ruang lingkup materi ini sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Kemudian sumatif akhir semester ini ada dalam bentuk non-tes, tes, kemudian nilai akhir sumatif, kemudian nilai rapor, lalu dibuatkan deskripsinya dari nilai tersebut, di mana dia lebih baiknya gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada berikutnya, yaitu penyusunan pelaporan hasil asesmen. Ini penyusunan pelaporan asesmen ini adalah suatu yang berisi tentang kompetensi yang sudah dicapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Berarti di sini nanti akan bisa kita lihat mana kompetensi yang sudah dicapai, mana kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, setelah itu di sini ada pelaporan kualitatif. Di sinilah kita akan bisa melihat mana yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan, yaitu pada pelaporan kualitatif. Setelah itu nanti kita akan membuatkan nilai rapor. Jadi ini nilai pengolahan dari nilai-nilai itu kita akan muatkan dalam sebuah rapor, yaitu rapor kurikulum merdeka tingkat SMK. Nah, di sini ada mata pelajaran, semua mata pelajaran yang dipelajari di kelas, kemudian ini adalah nilai akhirnya, kemudian ini capaian kompetensi atau KKM. Kemudian juga ada nilai ekstrakurikuler yang diikuti, ada pramuka, tahfiz dan lain-lain. Ketidakhadiran juga akan dimuatkan di dalam rapor. Lalu di bawah itu ada mengetahui wali kelas, orang tua, dan kepala sekolah. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai cara mengolah data hasil asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.